방에 가지 마. Film diawali dengan menampilkan seorang wanita mengikuti gadis kecil masuk ke sebuah kamar. Dirinya kaget saat melihat pisau penuh darah tergeletak di lantai, sementara gadis kecil tersebut menghilang. Scene berpindah menampilkan suatu ritual perdukunan oleh seorang wanita bernama Haran. Ia tersentak dari semedinya lalu segera membuat sebuah jimat. Entah apa tujuannya. Penonton kemudian dipertontonkan pada seorang wanita yang terbangun dari tidurnya. Dia adalah wanita yang muncul pada awal film tadi. Namanya Hyejung. Sejak kecil, dia selalu bermimpi buruk bahkan sampai tidur berjalan untuk menyakiti diri sendiri. Tak heran bibinya yang dipanggil Gomo selalu menemaninya saat tidur. Malamnya, Hyejung kembali bermimpi buruk. Dirinya dicekik oleh hantu wanita yang tangannya berlumuran darah. Tapi saat Hyejung tersadar, dirinya telah mencekik mati bos yang memarahinya di kantor. Hyejung kembali ke kamarnya. Gomo terkejut saat mendapati tangan Hyejung penuh darah. Hyejung sangat depresi. Dia sampai ingin memotong tangannya karena takut pada dirinya sendiri. Gomo akhirnya pergi menemui Haran untuk membantu Hyejung. Haran pun melakukan keahliannya kepada Hyejung, semacam diruqyah gitu guys. Berkat bantuan Haran, Hyejung akhirnya bisa tertidur pulas. Tapi saat itu mata batin Haran melihat bahwa si hantu kembali lagi dan membuat darah di sekitar bantal Hyejung. Haran juga merasakan aura aneh di lemari pojokan kamar. Mantra Haran kayaknya nggak bertahan lama. Hyejung kembali bermimpi buruk dan sedikit menemukan potongan mimpinya kemarin. Setelah melihat pisau berlumuran darah, Hyejung melihat dirinya tergeletak bersimbah darah bersama seorang laki-laki yang wajahnya tidak begitu jelas. Hyejung terbangun. Haran langsung memberi petuah jika Hyejung ingin hidup, ia tidak boleh menyerah, sebab tidak ada waktu lagi. Dari hasil terawangannya, Haran menjelaskan bahwa Hyejung harus menemukan sesuatu yang hilang di sebuah tempat yang bernama Hwaryongi agar mimpi-mimpi buruknya segera berakhir. Gomo terkejut. Ia tidak akan mengizinkan Hyejung pergi ke tempat tersebut. Haran kemudian penasaran apakah Gomo tahu makna dari angka 3, 28, dan 24. Gomo berkata bahwa angka 28 adalah tanggal kematian opanya. Di kamar, Hyejung membuka lemari peninggalan kakek neneknya. Hyejung menemukan sebuah alamat villa dan sebuah kunci yang ditempelkan pada foto seorang bayi. Gomo memasukkan kode angka yang dikatakan Haran ke halaman pencarian. Di sana, keluar website sebuah villa yang bernama Wonderland. Villa tempat Hyejung dan keluarganya tinggal 24 tahun yang lalu. Informasi tentang Wonderland segera Gomo beritahu pada Haran. Haran berkata bahwa Hyejung harus ke sana untuk menyelesaikan mimpi buruknya. Haran bahkan menyerahkan sebuah jimat yang harus Hyejung buka nantinya selama di sana agar selamat. 28 Maret adalah hari terakhir bagi Hyejung untuk menyelesaikan segalanya. Hyejung akhirnya diantar menuju Wonderland. Sampai di sana, Haran berpesan jika Hyejung bermimpi buruk yang tidak menyerupai mimpi buruk, maka dia harus membuka jimat yang diberikan. Namun, jika bermimpi buruk saja, maka Hyejung harus memejamkan matanya erat-erat lalu membukanya lagi. Di tengah perjalanan menuju Villa Wonderland, Hyejung bertemu seorang laki-laki tampan misterius bernama Hwan. Hwan nampak sangat bahagia bertemu dengan Hyejung. Menuju Villa Wonderland, mereka harus melewati sebuah hutan. Sampai di villa, Hwan melambai pada seorang wanita yang telah menunggu mereka. Tapi ekspresinya tampak dingin. Hyejung tidak bisa menghubungi Gomo karena di Wonderland tidak masuk jaringan apapun. Saat melihat kaki Hyejung terluka, Hwan segera mengobatinya dan berkata bahwa Hyejung tidak berubah. Mudah sekali tersandung. Ia seolah-olah mengenal baik tentang Hyejung. Hwan bertanya apakah Hyejung tidak mengenalnya. Tapi Hyejung sama sekali tidak tahu siapa itu Hwan. Hwan kemudian berpesan pada Hyejung boleh memasuki setiap kamar di rumah ini, tapi harus mengetuknya lebih dahulu. Serta Hyejung tidak diperkenankan masuk ke dalam hutan. Alasannya matahari terbenam dengan cepat dan Hyejung bisa tersesat. Villa ini penuh dengan teka-teki. Tidak ada satupun tamu selain Hyejung. Hwan juga meminta agar Hyejung selalu berada di sisinya karena Hyejung harus menemukan sesuatu yang indah. Malamnya, Hyejung terbangun dan melihat Hwan tidur di sebelahnya. Dari pipi Hwan tiba-tiba keluar darah. Hyejung sadar ini adalah mimpi buruk. Ia segera memejamkan mata dan Hwan sudah tidak berada di sana lagi saat dia membuka mata.
Penonton makin dibuat bertanya-tanya saat Hwan membasuh tubuhnya yang dipenuhi banyak luka tusukan. Tanggal 16 Maret, Hyejung terbangun dan Hwan sudah berada di sampingnya. Hwan mengajak Hyejung untuk melihat kelincinya yang bernama Miyodori. Saat Hwan lengah, Miyodori kelincinya kabur. Hyejung melihatnya dan segera menyusul Miyodori masuk ke dalam hutan. Betapa kagetnya Hyejung saat di dalam hutan dia melihat mayat tergantung di atas pohon. Saat Hyejung ingin kabur, hantu wanita menampakkan dirinya lagi hingga Hyejung jatuh pingsan karena syok. Tanggal 17 Maret, Hyejung terbangun di kamarnya. Ia melihat Hwan telah berada di sampingnya. Saat akan ke kamar mandi, Hyejung melihat seorang anak kecil yang sedang menemani seorang wanita memasak. Wanita ini adalah Suryeon, wanita yang menyambut Hyejung saat pertama kali datang ke Wonderland. Hyejung lalu mengikuti gadis kecil itu ke lantai atas. Namun saat sampai ke sebuah kamar, pintu terkunci. Hal ini Hyejung ceritakan kepada Hwan. Saat mendengar Hyejung menyebut namanya dengan akrab, entah mengapa Hwan menangis. Ia bertanya kenapa Hyejung tidak bisa mengenalinya. Tiba-tiba Hwan pingsan saat melihat seseorang berjubah hitam di atas sebuah pohon. Suryeon keluar. Ia sangat panik dan segera membawa Hwan masuk ke dalam rumah. Adegan berganti. Gadis kecil yang sebelumnya Hyejung lihat membawa sebuah pisau dan masuk ke dalam sebuah kamar. Ia terkejut saat melihat ayahnya sedang bermesraan dengan Suryeon hingga ia menjatuhkan pisaunya. Kemudian pisau tersebut diambil oleh Hyejung. Saat kembali membuka pintu, pemandangan yang Hyejung lihat berbeda dengan gadis kecil tadi. Ia melihat Suryeon mengobati Hwan yang badannya penuh darah. Melihat hal ini, Hyejung ikut melukai dirinya seperti terhipnotis oleh tatapan Suryeon. Hwan yang melihat hal ini dengan sisa tenaga yang ada, menggerakkan ujung jarinya agar pintu tertutup. Hyejung pun tersadar. Ia kembali membuka pintu tapi Hwan sudah tidak berada di sana. Ia mencari ke seluruh penjuru rumah. Namun saat itu ia mendengar sebuah suara dari kamar yang dulu dimasuki si gadis kecil. Namun pintu tersebut tidak bisa dibuka. Hyejung malah melihat wanita berjubah yang kemarin dilihat Hwan. Ia menyerahkan sebuah jimat kepadanya lalu pergi begitu saja saat mendengar suara pintu terbuka. Hyejung akan mengejarnya, tapi Hwan datang mencegahnya. Hyejung kemudian terbangun lagi seolah-olah yang tadi ia alami adalah mimpi. Seperti biasa, Hwan sudah berada di sampingnya. Ia marah karena Hyejung selalu pergi tanpa Hwan. Hyejung balik marah karena Hwan berbohong dengan mengatakan di rumah ini hanya ada 5 kamar. Sementara ada 1 kamar lagi yang pintunya selalu terkunci. 제발 그 방에 가지 마. 열쇠? 저긴 오직 한 사람만 열 수 있는 방. Keesokan harinya, Hyejung memikirkan 1 jimat lagi yang belum ia temukan. Kumis kucing 2 helai dan kumis tikus 2 helai, sesuai perintah wanita berjubah kemarin malam. Tak ada pilihan lain, Hyejung harus kembali ke hutan untuk mencarinya. Sampai di hutan, ia kembali bertemu dengan Suryeon yang ingin membunuhnya. Suryeon berkata bahwa dia ingin melindungi sesuatu yang lebih berharga dari nyawa Hyejung dengan mengorbankan nyawa Hyejung itu sendiri. Saat ingin membunuh Hyejung, justru badan Suryeon terlempar karena jimat yang Hyejung pakai. Hyejung pun bergegas balik ke villa. Ia langsung mengajak Hwan untuk pergi bersamanya karena mengira Suryeon pembunuh. Hwan hanya bisa tersenyum miris. Ia beralasan pada Hyejung bahwa sekarang sering terjadi angin topan hingga bisa membahayakan mereka. Kini Suryeon sedang mencuci sebuah baju yang dipenuhi darah milik Hwan. Saat itu ia berhalusinasi melihat gadis kecil mengajaknya bermain. Sementara itu Hyejung menyelinap masuk ke kamar Suryeon dan menemukan kunci kamar misterius tersebut. Hyejung segera membukanya. Dari celah pintu itu ia kaget melihat sosok hantu yang muncul. Untunglah saat itu Hwan datang dan menggendongnya agar mau pergi dari tempat itu. Malam harinya Hyejung kembali ke hutan dan melihat Suryeon berada di sana menunjuk sebuah pusara. Hyejung langsung teringat Hwan yang bersimbah darah kala itu dan segera menggali pusara di depannya karena mengira Hwan telah tiada. Namun saat itu Hwan datang memeluknya. Hyejung menangis melihat pria ini masih hidup. Namun karena terlalu syok, ia pingsan. Keesokan harinya kondisi Hyejung membaik. Ia mulai menikmati waktunya bersama Hwan. Kala itu Hyejung bicara tidak menghadap Hwan, hingga dia tidak menyadari bahwa dada Hwan kembali mengeluarkan darah. Hwan segera pergi sebelum Hyejung melihatnya. Tanggal 27 Maret, Hyejung sedang bermain dengan Miyodori. Ia melihat bekas pengukuran tinggi badan 24 tahun lalu di dinding dan teringat sesuatu. Perlahan-lahan teka-teki mulai terpecahkan. Hyejung segera menemui Hwan dan mengajaknya pergi sebab besok dia akan berumur 24 tahun pada tanggal 28 Maret. Dan tanggal 28 Maret adalah hari terakhir pencarian Hyejung di villa ini. Tapi Hwan menolak. Yang ia takutkan bukan mati, tapi dilupakan.
Hyejung segera membongkar pusara yang ia lihat tempo hari, sebab Hwan tidak mau memberitahunya tentang ingatannya yang hilang. Hyejung menemukan jawabannya. Ia segera menuju villa dan ingin membunuh Suryeon karena mengira dia adalah pembunuh. Tapi Suryeon mengatakan bahwa Hyejunglah yang sebenarnya pembunuh. Tapi Hyejung bersikeras dia tidak pernah membunuh siapapun. Terjadi pertengkaran. Hwan tertusuk pedang karena ingin melindungi Hyejung dari Suryeon. Tapi besoknya, tepat tanggal 28 Maret, Hwan masih hidup karena yang Hyejung alami tadi malam dibuat seperti mimpi. Hwan menikmati hari terakhirnya bersama Hyejung. Tapi saat Hwan tertidur, Hyejung terbangun dan melihat darah kembali mengalir dari pipi Hwan. Hyejung tersadar yang ia alami selama ini bukanlah mimpi. Hyejung berhasil membuka pintu kamar yang terkunci selama ini. Di sana, ia teringat semuanya. Adegan pun berpindah ke 24 tahun yang lalu. Gadis kecil yang selama ini kita lihat adalah Hyejung. Kala itu, ayahnya berselingkuh dengan Suryeon yang merupakan asisten rumah tangga mereka. Suryeon bahkan dikaruniai anak laki-laki dari ayah Hyejun dan anak laki-laki tersebut adalah Hwan. Hyejung tidak sengaja membunuh Hwan kecil karena salah menanggapi perkataan Suryeon. Saat itu, tangan Suryeon terluka saat memasak. Ia berkata tak mengapa karena ini untuk orang yang ia sayangi. Hyejun kecil jadi beranggapan bahwa luka karena pisau adalah bukti tanda sayang. Demi melindungi Hyejung, keluarganya pun mengubur Hwan di dalam hutan. Suryeon tak bisa berbuat apapun karena kekuasaan nenek Hyejung. Ia akhirnya memilih gantung diri di atas pusara Hwan. Hyejung menangis mengingat semuanya. Ia segera masuk villa untuk membuka jimat terakhirnya. Saat itulah Suryeon datang dan melempar Hyejung. Untunglah Hwan yang sudah berlumuran darah berhasil melindungi Hyejung. Dengan sisa tenaga yang ada, Hwan mendorong Hyejung keluar dari villa agar Suryeon tidak kembali menyakitinya. Hyejung tergolek lemas di halaman. Ia melihat Suryeon menggendong Hwan yang telah kembali menjadi bayi, lalu pergi meninggalkannya seorang diri. Di akhir cerita, 1 tahun setelah kejadian itu berlalu, Hyejung mulai menjalani hidupnya seperti biasa. Saat itu, ia mendengar lagu yang sangat familiar dan melihat seseorang yang sangat mirip dengan Hwan bersama kelincinya. Yap, dengan begitu, film pun tamat. Film Alice Boy from Wonderland adalah film bergenre horor yang berasal dari Korea Selatan. Film yang rilis tahun 2015 ini dibintangi oleh Jung So Min dan Kim Hyo Jong. Mungkin kalian rada bingung sih sama filmnya? Oke, film ini menceritakan seorang wanita yang bernama Hyo Jung yang diperankan oleh Jung So Min yang selalu bermimpi buruk karena masa lalunya yang kelam. Ia sering kerasukan ingin membunuh dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena Hyejung tidak sengaja membunuh Hwan, adik tirinya hasil perselingkuhan ayahnya bersama Suryeon yang bekerja sebagai asisten rumah tangga mereka. Suryeon bunuh diri saat tahu anaknya terbunuh dan dikuburkan secara diam-diam oleh keluarga Hyejung. Roh Hwan gentayangan karena ia masih berharap Hyejung mengingatnya. Sementara Suryeon sangat membenci Hyejung karena selama 24 tahun ia harus melihat Hwan kesakitan menahan luka bekas tusukan Hyejung. Oleh karena itu, Hyejung harus mencari sesuatu yang hilang demi menyelamatkan dirinya dan menyudahi penderitaan Hwan. Jadi intinya Hyejung ini seperti digentayangin gitulah sama Suryeon. Nah gitu guys. Untuk yang takut film horor, film ini bisa kok kalian tonton karena adegan di film ini tidak semenyeramkan yang kalian bayangkan. Teka-teki yang ada dalam film ini juga cukup membuat kita semakin penasaran. Ternyata guys, ceritanya sendiri diadaptasi dari kisah nyata yang pernah terjadi di sebuah desa kecil di Korea pada tahun 1979 silam. Oke, masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Alice Boy from Wonderland 6,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye! Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.